Tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Lagi Ibu. Pembacaan
pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sosialisasi pengurus Yayasan As-Salam dan DKM As-Salam, yang kelima acara inti tablik akbar oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Yainuddin Muhammad Zain, yang terakhir doa penutup. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Khori Lukman Nur Hakim SAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lo pakai siapa mana? Bisa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pengen lagi tuh maksudnya.
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Isdanu Wibowo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, ridho dan bimbingannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyongsong Isra Mi'raj dengan tujuan meningkatkan iman serta kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan ini tidak hanya slogan, dan mudah-mudahan pula kita bisa melaksanakan apa yang tertera di dalam spanduk di belakang kami. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa komitmen dan konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin-hadirin sekalian, tidak panjang lebar, kami atas nama panitia pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kami ini kurang sempurna dan juga waktu yang semakin panas. Mudah-mudahan ini kita bisa maklumi bersama, dan juga kami ucapkan
jutaan bahkan terima kasih atas dukungan baik moral maupun material. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan bagi kita semua, akan membawa kesehatan bagi semua, dan membawa kemudahan dalam segala urusan kita. Saya kira kami cukupkan sekian. Usikum wa nasibidakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia. Selanjutnya sambutan yang kedua adalah Bapak Lurah Sukatani. Kepada Bapak Ferry Birowo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati penceramah kita yaitu Dr. Kiai Haji Jainuddin MZ, saya ucapkan selamat datang di Komplek Depen. Yang saya hormati Ketua Panitia serta jajaran segenap panitia di lingkungan Komplek Depen. Yang saya hormati para Ketua RW serta para Ketua RT di lingkungan Komplek Depen dan HBTB. Yang saya hormati para ustadz serta para ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati juga kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik karunia serta ridhonya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati tablik kabar sekaligus menyongsong Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku Lurah Sukatani mengucapkan banyak terima kasih menyambut baik khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya senantiasa mengikuti ajarannya. Kemarin ada beberapa warga khususnya yang masalah sampah yang dibuang di khususnya di tanah-tanah kosong. Ini perlu saya sampaikan, mohon kerjasamanya pada seluruh warga khususnya di wilayah Komplek Depen maupun HBTB, jangan membuang sampah di seberang tempat. Ada beberapa warga kemarin mengadakan operasi yang berkaitan dengan masalah sampah khususnya di wilayah Pekapuran maupun di Komplek Depen, yaitu kemarin ada 6 warga yang tertangkap dengan kita KTP aslinya kita tahan sementara untuk dilakukan pembinaan, di mana warga tersebut ada warga dari Kelurahan Sukamaju Baru, termasuk Kelurahan Jati Jajar, termasuk dari wilayah Kelurahan Tapos. Ini ada yang menggunakan bak ini Pak, kemarin bersama Pak Camat, termasuk ada juga warga Sukatani yang baru pindah, dan itu pun guru lagi membuang sampah di sembarang tempat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua yaitu masalah KTP KK, ini perlu saya sampaikan. Saya mohon bagi KTP KK-nya yang masih Cimanggis untuk segera diganti menjadi Kecamatan Tapos, karena bentar lagi di bulan Agustus ini akan dilaksanakan KTP elektrik, di mana apabila ada warga yang memiliki KTP double ini akan dikenakan sanksi. Begitu juga dengan warga dengan memalsukan data. Saya mohon kerjasamanya berkaitan dengan masalah KTP elektrik nanti ini menggunakan sidik jari maupun foto di tempat langsung. Mungkin itu aja informasi dari saya. Saya mohon bagi KTP yang warga yang masih memiliki KTP double untuk melepas salah satu identitas pendudukannya dengan melakukan surat pindah, kecuali kalau dia penduduk DKI paling tidak harus ada surat pindah dari Dinas Pendudukan dari DKI untuk pindah ke Depok. Mungkin itu aja informasi dari saya. Sekali lagi atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Zainuddin
selaku penceramah tunggal pada tablik akbar pagi hari ini. Bapak-bapak, para pemujas, para asatidz, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada bulan Mei, beberapa bulan yang lalu, telah terpilih pengurus Yayasan Masjid As-Salam Sukatani dan pengurus DKM As-Salam. Pada kesempatan ini kami ingin bacakan susunan pengurus Yayasan Masjid As-Salam Sukatani yang terbaru. Badan Pembina: 1. Insinyur Haji Tustiana Hartono MSI. 2. Dr. Wani Raharjo. 3. Dr. Andes Supriyadi MM. 4. Haji Herizal Hussein. 5. Dr. Andes Haji Hamdan Sahal. Badan Pengawas: pertama, Haji Rijal Bestari. Kedua, Haji Bambang Adi. Ketiga, Bapak Ezhar Effendi. Pengurus Yayasan: Ketua Bapak Haji Heru Herwanto. Wakil Ketua Haji Amir Hamzah. Sekretaris 1 Bapak Isdanu Wibowo. Sekretaris 2 Bapak Yudi Purwanto. Bendahara 1 Bapak Dali Sarjana Ekonomi. Bendahara 2 Bapak Haji Hadi Abdul Jabar. Susunan pengurus DKM As-Salam. Dewan Penasehat: susunan pengurus DKM As-Salam. Dewan Penasehat: Ketua RW 16 dan RW 17. Yang kedua, Haji Hamdan Sahal. Ketiga, Haji Soleh Salam. Yang keempat, Insinyur Haji Khairul Anwar MSI. Yang kelima, Bapak Khairuddin SH. Pengurus DKM As-Salam: Ketua DKM Bapak Hari Priyono, MC kita pada hari ini. Wakil Ketua Bapak Haji Umar Sulaiman. Sekretaris 1 Bapak Agus Salim. Sekretaris 2 Bapak Haji Tony Suhartono. Bendahara 1 Bapak Haji Widodo. Bendahara 2 Bapak Haji Yusman. Demikianlah susunan pengurus yayasan dan pengurus DKM As-Salam periode 2011-2014. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar komplek depan yang saya hormati, Bapak Lurah Sukatani yang saya hormati, segenap panitia
yang berbahagia, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Lebih dulu saya mohon bantuan Bapak Ibu yang dagang mainan anak-anak, jangan dibunyiin dulu Mas, susah ceramah kalau ada saingan. Jangan dibunyiin dulu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada tema besar di hadapan kita dengan hikmah Isra Mi'raj, tingkatkan iman, takwa dan kepedulian terhadap sesama. Rasanya seputar ini saya akan bicara. Pertama, Isra Mi'raj itu memang peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, tetapi otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Mari kita ilustrasikan. Ini kan perjalanan super jauh, Isra dan Mi'raj. Dari Haram ke Aqsa itu disebut alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, Haram Aqsa. Dari Aqsa sampai ke langit ketujuh itu namanya alam malakut, alamnya malaikat, nggak terjangkau oleh manusia. Dari langit ketujuh naik ke Rafraful Akhdar, Sidratil Muntaha, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan yang malaikat pun tidak menjangkau itu. Karena itu kalau kita baca riwayat Isra Mi'raj, malaikat Jibril menemani Rasul cuma sampai di langit ketujuh. Selebihnya beliau hand up, Muhammad terus aja deh, gua nggak sanggup lagi. Kata Nabi, jangan begitu Jibril, kita kapan bareng dari Mekahnya. Bukan alamnya Muhammad, sudah alam lahud, saya nggak sanggup. 3 alam ditembus nih, waktunya relatif singkat, sepertiga malam. Nasut, malakut, lahud. Menurut otak itu tidak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa, menurut rasio impossible, menurut iman dong ini peristiwa maunya Tuhan. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang menjalankan, yang aktif Allah, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin itu pasif. Karena yang aktif Allah ini terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu otak berlogika, Bu, maaf Pak kalau Bapak kan tenang, saya es. Ini kalau gue diajak ngobrol sendiri soalnya. Bu, kalau ada anak kecil otak kerja, nih ada anak kecil pasti ada bapaknya, pasti ada ibunya nih, ya. Oke, itu kausal. Ibu bapak sebab, anak akibat. Ada ibu, ada bapak, lalu ada anak. Itu kata otak. Kata iman tidak harus begitu. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi kok. Ya Bu? Apa? Ini iman. Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi. Kok Siti Maryam bisa hamil? Kehendak Allah, itu mukjizat. Siti Maryam perempuan suci, ia hamil atas kehendak Allah. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di kebayuran. Di sini insya Allah sama kebayuran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Peningkatan iman itu dari sini. Ini peristiwa yang terjadi karena kehendak Allah. Jadi api panas membakar menurut otak, menurut iman, oh terserah maunya Tuhan. Kalau Allah mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk Allah, untuk makhluk. Maka Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, selembar rambut pun beliau tidak terbakar. Menurut otak tidak mungkin. Menurut iman, api tunduk kepada maunya Allah. Begitu Ibrahim hampir masuk api, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kau, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah. Selembar rambut tidak terbakar. Ini nggak bisa dikaji secara eksakt. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Di situ otak harus tahu diri. Secara medis kok Siti Maryam bisa hamil? Ini kan aneh. Oh, itu maunya Allah. Kenapa Ibrahim tidak terbakar di api? Maunya Allah. Loh, baca ayat tadi barangkali. Cobain. Kalau kita yang baca ayat tadi, ya narukuni wardan wasalaman, masuk api, matang. Wong yang kita mau belum tentu Allah mau. Yang kita mau tuh belum tentu Allah mau. Yang Allah mau pasti jadi. Kesimpulan, Isra Mi'raj maunya Allah dan bukan maunya Nabi Muhammad. Ini peristiwa iman. Perjalanan sangat jauh. Nah, saya mau berangkat dari sini, iman. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup yang paling tenang, kata saya tempo hari di TV One, itu hidup model tukang parkir. Ibu tahu tukang parkir? Nah, tukang parkir di pasar itu, Pak, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu belum rapi, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia, tenang. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Ini cerita ada muatannya. Muatannya tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Ini tasawuf. Siapa saja kalau merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri itu titipan. Siapa yang nitip? Allah. Kalau merasa dititipi, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Dititipin kok sombong, nggak pantas. Pak Zainuddin titip mobil ya, monggo, yang punya mobil pergi saya petatang peteteng. Emangnya mobil ente, orang cuma nitip. Ada loh Bu, orang dititipi jabatan oleh Allah sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Ada orang dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya, yang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Mentang-mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak.
dititipin kok sombong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip, Pak Zainuddin titip motor ya, saya mau Isra Mi'raj. Silakan. Waktu diambil motor, kaca spion hilang, bemper hancur, knalpot nggak ada. Marah nggak gitu? Titipan kok nggak dijaga. Lalu apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita. Allah nitip, yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Marah yang nitip. Yang nitip Allah berikan harta jadi orang kaya supaya bangun masjid, bantu yatim, tolong yang perlu, bela yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Ayo yang lebih makro. Allah nitip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya, aku titip. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu. Besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya gas, minyak, batu bara, lumpur, nikel, emas. Lautnya kaya, pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Belum lagi minyak lepas pantai, belum ikannya. Hutannya jutaan hektar. Laut kaya, hutan kaya, bumi kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip analisa sosial aja Pak, bukan analisa politik. Saya bukan orang politik. Dulu saya pernah berpolitik, dulu zaman jahiliyah, dulu. Sekarang analisa sosial. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain disuruh negur kita. Siapa? Merapi, meletus, Bromo muntah, anak Krakatau demam, Dieng enek, Lapindo angin puting beliung, banjir melanda, hujan es, Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup hujan es. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Itu Merapi demo loh, demo. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Nek Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbak Marijan lewat. Mbak Marijan sudah kumpul sama Mbak Surip di alam kubur. Udah rapat saya dengar. Kata Mbak Surip, tenang aja Mbak Marijan, tak gendong. Aman udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Kita perlu Allah. Saya mau kembali ke pangkalan iman awal saya bicara. Kita perlu Allah, Bu.
Kita perlu. Jepang itu negara maju Pak, dihantam gempa sempoyongan. Gempa 9,2 Richter, sebelum selesai tsunami 10 meter gelombang laut naik ke darat. Belum selesai, reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu? Itu dari Cibubur ke kanan. Tahu sok tahu doang. Kita perlu Allah, jangan lupa nih iman. Jadi pantas saya mau bilang, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah beroleh jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah yang seperti tadi itu, kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud, saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak terbaik. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud, saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing lah urusan tinggal. Karena apa? Bu, saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh nggak? Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya tamat. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, dan inilah iman, kalau saya senderan kepada Allah, itu kekuatan yang paling dahsyat. Ya Bu, iman itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Ibu kalau saya suruh pilih mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau punya anak bener tapi nggak pinter? Reseh dulu. Bener. Punya anak mah biar pinter, asal supaya pinter pendidikan. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein. Anak sekolahin, supaya pinter, isi otak, supaya bener iman. Itu sebabnya bayi-bayi muslim ketika lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Iya, coba lihat, anggota panca indera yang pertama bekerja itu pendengaran, Bu. Bayi belum melihat, ya, bayi belum merasa, memang, tapi pasti bayi mendengar. Maka rekaman pertama yang masuk telinganya ketika hadir ke dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iman. Seolah ketika lahir ke dunia dia sudah dipesan lewat azan, nah kau nanti boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Kau boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Kau boleh jadi pedagang, pedagang beriman. Kau boleh jadi seniman, seniman beriman. Kau boleh jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kita sekarang udah capek dikibulin orang-orang pintar tapi nggak bener, ya Bu. Capek kita dikibulin orang yang cuman pintar tapi nggak bener, Bu. Maka nanti dalam Isra Mi'raj itu ada potret. Di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang nemuin Nabi, bawa 2 gelas minuman, arak, susu. Muhammad, pilih, ambil, minum. Tidak ragu-ragu Nabi ngambil gelas yang isinya air susu, dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril?
Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret, Bu. Tiap hari yang kita hadapin cuman arak sama susu. Hak batil, halal, haram, tercelak, terpuji, itu. Dan celakanya ini jawaban entertain. Orang pinter bikin bungkusan, Bu, bangun pencitraan. Sekarang ini Pak, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener. Kadang-kadang di TV nggak jelas lagi nih yang ngomong kiai apa dukun, bingung. Pemburu hantu pakai sorban, ntar kiai gue suruh pakai helm, biarin. Atribut aja udah kacau sekarang, udah nggak jelas urusan. Zaman entertain, orang pada bangun pencitraan, banyak minyak babi, cap onta. Kita terpesona, terpukau, mereknya cap onta, isinya minyak babi. Maka kita rakyat harus cerdas, Bu. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Nah, pinter dah tuh. Kata saya tempo hari di TV One, penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang 3 Pak. Kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi, menyangkut manajemen. Kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Sumber penyakitnya kuman, kurang iman. Ini nggak pakai referensi Pak, nggak ada buku rujukannya, ini mah ilmu utak atik namanya, dengerin aja udah. Sumbernya apa, dengerin aja, ilmu utak atik ini mah. Ayo kita hampiri. Pertama, kudis, kurang disiplin. Tadi saya bilang kita ini bangsa yang merdeka dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya punya disiplin tinggi. Per hari ini disiplin kita rendah di semua bidang, di semua bidang. Ini korupsi agak jalan di tempat. Kenapa? Banyak petinggi kita disiplinnya itu takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Akhirnya kayak anak muda naik sepeda motor tengah malam ngebut, wah, lampu merah nyodok terus, di stop sama polisi. Prit, iya Pak. Minggir, siapa? SIM, ada Pak. STNK, punya Pak. Tahu lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Tuh, disiplin kita itu enteng bener nyautnya kayak orang nggak salah. Itu kan disiplin kalau ditongkrongi aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semua ajaran agama muaranya disiplin kok. Muaranya disiplin. Kan baterai belum dipakai. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh. Oh, sorbannya kayak Batman, nggak ada urusan. Disiplin. Berapa kali kita sudah dikibuli nabi-nabi palsu lantaran kita nggak disiplin. Mulai dari Ahmad Musaddiq, masih ingat Ibu? Ngaku nabi, pelatih badminton jadi nabi, dapat wahyunya di Bogor. Biasanya kan di Bogor orang dapat tales, dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur.
ngaku dapat wahyu jadi nabi, ada aja yang ikut. Heran, ditangkap polisi 2 tahun dihukum. Terus Jakarta, Lia Edan, ya beda sehurup lah, ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun, 3 bulan lalu bebas. Sementara banyak masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bikin rumah sakit Islam bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Dan terjemahannya enak-enak, penyakit kurang. Yang ketiga, penyakit kita ini kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat kita sekarang masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, kalau ada mall baru berangkat, sana buka pindah, enggak belanja, numpang heran doang. Di sana heran, kemari wah, ke sana kagum, belum ngaku loh. Itu masyarakat kita sekarang, cepet heran, gampang kagum. Ditambah zaman entertain, orang pinter bangun pencitraan. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mau ngambil gambar dari dekat, susah, banyak sekali orang merubuh, pada cari akal wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Ya pasti kan orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang pada minggir, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kadang ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Bu, kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya, dia nggak tahu yang ketabrak siapa. Saya bapaknya korban. Makan lu jadi bapak monyet. Ini kan masyarakat kita begitu. Baru ketemu orang 3 hari ngaku jadi nabi, ngikut aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini yang pertama soal iman. Iya, gue lihat jam doang. Terus, lu ngundang pengontrak. Kalau ngundang suka-suka gue dong. Bercanda gue jadi pikirin. Oke, sekarang soal kepedulian. Isra Mi'raj itu kristalisasi. Setelah terjadi Isra Mi'raj kelihatan mana loyang, mana emas, mana mutiara, mana beling. Artinya apa? Setelah Isra Mi'raj itu yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lain kumpul di sini. Di masjid kita diajarkan persamaan yang paling mulia, yang paling takwa. Maaf, binatang saja harganya tidak sama. Sapi yang mahal, yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya sedikit. Kok lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga perkutut suaranya, harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk?
silahkan bersaing dengan sapi. Maaf. Pulang dijaga dan ngomong gua nih. Yang paling hebat udah gemuk takwa itu the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi pencairan semangat kebersamaan. Islam bebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan, kado buat ibu, Islam angkat derajat martabat kaum perempuan. Bu, ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah, lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Buka peta 14 abad yang lalu, Eropa masih biadab, Afrika belum diinjak orang, Amerika belum ditemukan Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, Saudi Arabia jahiliyah sempurna, perempuan dilecehkan, alat pemuas nafsu, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang murah, sebelum Rasulullah datang murah. Di Jawa raja-raja kita sebelum kenal Islam seenaknya ngumpulin selir, ya 40-50 orang perempuan diketengin. Di Turki Sultan Turki ratusan piala haram di istananya. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Innalillahi. Saya cuma nggak ngebayangin itu raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor atau raja? Dia cek. Rasul dengan terenyuh 14 abad yang lalu seruan ini muncul dari gurun pasir. Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Diangkat derajat perempuan. Ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1 bapak. Salah hitungnya gimana sih? Nyari untung mulu Karena itu sekali kembali ke masjid. Masjid tempat cari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Beda boleh, marah jangan. Bu, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Kanan sama kiri, masya Allah. Nggak ada kiri gatel kanan ngamuk garuk aja sendiri. Nggak dateng garukin. Tetangganya sakit datang tengokin, jangan tanya partainya apa. Goblok. Kanan gatel kiri nggak dijemput datang garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garuan. Ayo semangat kebersamaan. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus, salaman kanan, tanda tangan kanan, hitung duit kanan. Kiri nggak pernah protes, sadar posisi. Nah, kata tangan kiri, emang tugas gue bidang pembersihan, cleaning service, ya udah pembersihan aja. Tapi yang tangan kanan sayang sama yang kiri, kata kanan sabar aja kiri, biar yang megang duit gue, lu jangan takut terbantu duit gue beliin jam tangan yang make lu. Rukun, rukun. Kuncinya sederhana. Kalau ingin pendapat kita dihormati orang, hormati juga dong pendapat orang. Itu aja. Kalau ingin pendapat kita dihormati orang, hormati juga dong pendapat orang.
beda boleh, marahan jangan. Cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Yang suka tahlil bagus, terusin. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak. Kenapa yang tahlil diomelin? Kita ini kayak kurang kerjaan. Yang suka maulid bagus, yang nggak suka nggak apa-apa. Koruptor masih gentayangan, yang maulid diomelin. Kita ini kayak kurang kerjaan. Padahal Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya belajarlah dari sejarah. Caranya, ya caranya bisa memperingati maulid, itu kan belajar dari sejarah. Memperingati Isra Mi'raj, itu kan belajar dari sejarah. Memperingati nuzulul Quran, itu kan belajar dari sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernah saya waktu guru saya Kiai Haji Dr. Idham Khalid wafat, saya ajak hadir baca Fatihah. Selesai saya ke belakang, ada teman saya ini rada sekuler, nyamperin pengusaha besar. Yai, kenapa mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah falanya sampai? Waduh, saya ketawa. Pas beginilah, jangan usah ribut sampean. Kalau nggak percaya mati aja dulu, ntar kan gue bacain Fatihah, tungguin di sono. Umpama kagak nyampe balik lagi nggak apa-apa kok. Lo yang kayak gitu ribut-ributin. Ada lagi teman saya macam-macam, yang ini liberal betul deh. Silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan rumah saya kan ada masjid. Kiai, kenapa mas? Bagus masjidnya Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bidah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Ente baru gaji Bob, katanya udah galak amat. Begini mas, itu beduk tuh bukan agama, itu budaya. Beduk itu tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat qat'i pakai azan, tapi tanda masuk waktu tapi nggak ngatur pakai apa. Nasrani pakai lonceng, kita mau teriak-teriak juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh kalau udah air kenceng. Cuma kan Wali Songo bijak, pakai beduk aja lah, sekali pukul sekampung kedengeran. Itu budaya. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita nggak punya apa-apa. Budaya kok. Motor juga bid'ah dong tuh, budaya tuh. Jual, beliin onta asli tuh, enggak bid'ah tuh. Handphone tuh bid'ah tuh, Nabi nggak pakai sih. Jual, cari kaleng susu, sambungin mau benang, ngobrol sampai botak gitu. Hormati pendapat orang, kalau pendapat kita kepengen dihormati orang. Apalagi masalah-masalah yang tidak prinsip. Udah capek kita dengan hal yang kayak begitu. Ayo melihat ke depan, tantangan lebih banyak. Pertikaian kita dimanfaatkan orang lain. Saya semalam acara ke Serpong, saya bangga melihat Serpong jadi kota satelit. Tapi begitu saya amati sekolahnya yang terbesar, Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya ada mbahnya gereja di Wangun. Saya masuk ke Bekasi, Sukma Jaya, sekolahnya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, mbahnya gereja ada. Ini realitas. Di Cikarang mereka bukan cuma sekolah, udah bikin kuburan mahal tuh. San Diego, kuburan mahal. Teman saya pesen 5 miliar, harga 200 meter buat kuburan dia. Bagus, berbukit, pohonannya rimbun, mahal, 5 miliar. Mungkin malaikatnya rada baik, barangkali, mungkin.
Bapak Ibu, ayo cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita kepengen dihormatin orang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, capek kita dengan hal-hal kecil kayak begitu yang bikin kita jadi lemah, bikin kita jadi konflik sesama, yang orang lain yang nanggap untung, orang lain yang mencari keuntungan. Cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Ibu tahu lidi? Lidi kalau sendiri laler nggak mati, Pak. Tapi biar lidi kecil-kecil tuh digabung sama lidi yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan laler, anjing juga gempor. Kalau berukun kompak bersatu. Coba lihat, Nabi itu berjuang didampingi 5 tokoh utama hari-hari awal perjuangan. Pertama, Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, gagah untuk Islam. Kita maju kalau banyak punya Umar. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha, penyandang dana. Nabi punya bangun masjid nggak cukup pakai takbir, Allahu Akbar, kubah turun, nggak ada loh, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor, perlu Utsman. Nih Maulid Isra Mi'raj begini besar nih, harus ada Utsmannya ini. Ngapain sih Isra Mi'raj, Pak? Terus yaudah, tenda, sound system gue yang bayar, Utsman tuh. Apalagi yang belum? Amplop kiai, Pak. Nah, urusan ini umpamanya nih, umpamanya. Boleh jauh kan ngomong. Tapi yang saya maksud harus ada Utsman, Pak, penyandang dana. Selesai? Belum. Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Kita perlu. Ada lagi? Ada. Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman. 5 figur ini bersatu membantu Nabi. Sukses. Semua berjuang lewat bidangnya masing-masing. Ibarat senjata, kita punya gergaji, punya golok, punya pisau, punya silet. Mana yang dipakai? Lihat musuhnya. Yang dihadapin apa tuh? Kumis, Pak. Silet, maju. Yang dihadapin apa? Akar kayu nangka, Pak. Tampak, turunin. Itulah berjuang. Kita ini kan sering emosi yang nggak karuan. Yang dihadapin kumis, tampak, turun. Urusan nggak beres, bibir bongkar. Berani harus, nekat jangan. Berkorban oke, konyol nanti dulu. Mati syahid siap, mati sangit enggak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi saya kembali kepada kristalisasi dalam arti membangun semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat pun sama dipikul. Betapa dan siapapun kita perlu yang lain. Bodoh orang kalau tinggal di tengah masyarakat tapi nggak mau bermasyarakat. Saya bisa ceramah begini, kenapa? Kan ada yang dengerin. Bapak Ibu tenang menghadap ke sini. Kenapa? Ada yang didengerin. Saling perlu nih interaksi. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin nggak ada. Paling kata Hansip tuh Ustadz udah lama begitu ya. Hidup nih jadi enak karena ada orang lain. Ayo kita tingkatkan terus semangat kebersamaan. Itu yang kedua. Yang terakhir tentang ketakwaan. Saya balik sedikit. Takwa. Isra Mi'raj itu lihat. Haram Aqsa itu perjalanan vertikal. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Haram Aqsa perjalanan horizontal. Hablum minan nas. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minallah. Apa maksudnya?
Isra Mi'raj mau jelaskan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? Goblok. Goblok, tahu goblok? Bahlul. Oh, mati tuh. Bego, bego, tahu bego? Nah, minum es ditiup, tuh bego tuh. Dia kira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Bu, nih bakal pada mati nih. Saya belakangan. Ayo flashback. Mula-mula kita tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Dari sana kita pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita merantau lagi ke alam dunia, ke Depok. Udah 3 kali pindah ini. Berapa lama di sini? Sesuai jatah sampai ajal datang. Kapan ajal? Rahasia Allah, nggak dikasih tahu. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa juga malah saya yang belakangan. Ya terserah, saya mah ikhlas saja. Malah kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. Itu standar, Pak. Kalau nyontoh Rasulullah, jatah kita 63. Kalau siang ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau siang ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, jangan pakai pantangan, Pak, makan aja dah. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Syukur-syukur sih dapat bonus. Takut mati, Pak, jangan hidup. Takut hidup, Pak, mati aja. Muslim berani hidup, nggak boleh takut mati. Saya masih muda, Pak, mati nggak pakai abjad, Pak. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, lalu C, terus D, lalu F, terus G, tahun depannya H, lalu I. Saya Z. Repot saya, Pak, nggak ada yang ngurus. Orang udah habis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mau bilang, pulang ke rahmatullah. Bu, orang pulang biasanya senang. Orang pulang senang. Coba ini bermain etimologi. Dulu waktu kita SD ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia ada pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Ore, seneng nggak? Kenapa seneng? Pulang, orang pulang seneng. Lebaran, masyarakat pulang mudik, seneng nggak? Kenapa seneng? Pulang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng nggak? Ragu-ragu mau bilang seneng, takut besok itu loh. Mestinya orang pulang seneng. Pulang, apa yang bikin pulang satu itu kok berat? 2 sebabnya. Pertama, agak sofistik. Pertama, kita sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang, dia tidak siap menghadapi pisah. Ada yang bergayut di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang pasti enak. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang pasti enak. Satu. Yang kedua yang bikin pulang kurang enak tuh, bekal nggak cukup.
kebelangsak di jalanan. Nggak enak pulang Pak, nggak punya bekal, belum sempat sholat mati. Berani amat, si amat saja nggak berani. Bagaimana mau pulang enak kalau bekalnya nggak cukup? Kalau bekal cukup, pulang itu enak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi oleh karena itu memperingati Isra Mi'raj harus dengan meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan adalah buah daripada iman. Iman itu dibuktikan dengan amal. Iman yang terbukti lewat amal, itulah yang kita sebut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya ambil rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarkan zaman berubah, akidah tidak boleh goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, almarhum Panglima Besar Sudirman bilang begini, mesin tentara waktu itu, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Kamu hanya mungkin bersatu kalau kamu hidupkan semangat silaturahmi. Kalimat sederhana tapi mengandung pengertian yang dalam. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin muncul kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Islam bebaskan manusia dari ras diskriminasi. Beda pendapat boleh, marah itu yang tidak boleh. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita kepengen dihormati orang. Dua. Yang ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Bapak Ibu sudah zuhur. Ya, yang belum terusin aja, saya pulang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman panitia, kepada seluruh hadirin yang berkenan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin. Allahumma anta ta'lamu dhunubana faghfirha wa ta'lamu uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina faqdiha. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, sudah